Ini kita melanjutkan yang tadi ya, ini tinggal dikit lagi selesai. Ini yang pertama, indikasi penggunaan IR. Yang pertama itu berarti kalau indikasi berarti suatu keadaan yang diperbolehkan untuk di IR. Seperti semua kondisi subakut seperti strain, subluxasi, dan dislokasi. Ada yang tahu perbedaannya apa antara strain, subluxasi, dan dislokasi? Strain robekan. Ya. Strain robekan pada ligamen enggak? Yang otot. Kalau strain pada otot. Betul. Kalau subluxasi? Keluarnya sendi dari tempatnya. Ya, betul. Kalau yang dislokasi? Kondisi posisi yang tidak pada tempatnya, kan? Ya, betul. Sebenarnya antara subluxasi sama dislokasi itu hampir sama ya. Dia kan pergeseran tulang yang keluar dari arah kaputnya. Tapi perbedaannya kalau subluxasi itu pergeseran tulang dari kaput atau tempatnya itu dalam kondisi yang ringan. Nah, sedangkan kalau yang dislokasi itu sudah ke arah yang berat. Contohnya kalau yang subluxasi itu pada TMJ. Nah, kalau yang TMJ itu dia hanya pergeseran, tetapi masih bisa keadaannya diperbaiki. Contohnya TMJ pada subluxasi itu kalau orang yang mengalami TMJ itu ketika dia mengalami buka mulut pada rahangnya itu mengalami seperti ada bunyi di bagian otot masseternya di sini. Jadi kalau dibuka dia bunyi. Itu subluxasi sebenarnya kalau yang sudah mengalami subluxasi pada rahangnya di TMJ. Tapi kalau dislokasi itu pergeseran yang sudah keluar ke arah kaputnya. Jadi contohnya yang dislokasi ini dislokasi pada rahang atau TMJ itu ketika dia membuka mulut dia tidak bisa kembali. Begitu. Kemudian ada artritis atau peradangan. Artritis itu terdapat 3 kondisi. Yang pertama RA. RA itu yang berarti rheumatoid arthritis, peradangan sendi yang terjadi pada sendi-sendi kecil, seperti di pergelangan tangan, di jari-jari tangan, kemudian di jari-jari kaki. Tetapi kalau rheumatoid arthritis ini dia terjadi secara bilateral atau keduanya. Jadi kalau satu sendi, misalnya sendi jari tangan sebelah kanan yang sakit, nah itu yang sebelah kiri juga bakal sakit. Tapi kalau osteoartritis itu radang sendi yang dimana terjadi pada bagian otot-otot besar seperti otot lutut sama panggul. Osteoartritis itu radang sendi yang dimana radang ini kekurangan cairan sinovial. Jadi dia itu tidak terjadi secara bilateral. Dia hanya satu sisi atau satu sisinya lagi. Kadang juga ada yang sampai kedua sisinya juga terjadi. Perbedaannya lagi antara RA dengan OA, kalau radang sendinya dia memiliki grade 1 sampai 4. Grade 1 itu masih grade 1 sampai 3 itu masih dalam keadaan yang masih ringan, tapi kalau yang beratnya itu sudah sampai grade 4. Dia harus mengalami proses pergantian tulang genunya menggunakan besi. Jadi pakai lutut buatan. Kemudian mialgia. Kalau mialgia ini radang sendi yang suatu peradangan yang terjadi pada otot. Di situ perbedaannya. Kalau RA di sendi-sendi yang kecil, kalau OA di sendi yang besar seperti sendi lutut, kemudian sendi panggul. Kalau mialgia itu radang di pada bagian ototnya.
Kemudian yang ketiga ada gangguan sirkulasi darah atau tromboflebitis. Gangguan sirkulasi darah ini seperti adanya penumpukan cairan pada jaringan vaskulernya. Kemudian yang keempat penyakit kulit atau folikulitis yang terjadi adanya infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Folikulitis itu biasanya terjadi infeksi pada area rambut, folikel rambut. Kemudian indikasi yang kelima, persiapan exercise dan massage. Persiapan exercise, persiapan saat melakukan latihan dan melakukan intervensi pemijatan. Kemudian ada nyeri yang disebabkan pada dalam keadaan kronis ya, bukan kondisi yang akut. Karena kalau yang kondisi akut itu itu masuknya nanti di kontraindikasi. Kemudian spasme otot ini otot yang mengalami ketegangan seperti di bagian shoulder, kemudian di bagian rhomboid, kemudian di bagian upper trapezius, itu bisa menggunakan boleh di IR untuk kasus seperti ini. Spasme ototnya juga itu menggunakan yang luminus, jadi yang sampai ke bagian dermisnya. Kalau dia menggunakan yang non luminus, dia tidak menimbulkan efek karena dia spasmenya di dalam otot. Begitu. Kemudian kontraindikasi. Kontraindikasi IR berarti suatu keadaan yang tidak diperbolehkan atau yang tidak dianjurkan untuk di IR. Seperti gangguan sensibilitas kulit. Gangguan sensibilitas kulit itu seperti pasien yang mengalami DM atau diabetes mellitus. Kenapa tidak boleh penyakit DM di IR? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kenapa DM tidak boleh di IR? Kondisi DM tidak boleh di IR karena DM ini suatu penyakit gangguan saraf ya, neuropati, di mana seseorang yang mengalami penyakit DM ini dia tidak bisa merasakan panas, dingin, kemudian tajam tubuh dia tidak bisa. Kemudian kasus DM ini lebih rentan ketika di IR dia akan menimbulkan nanti efek melepuh. DM ini merupakan penyakit neuropati saraf. Sarafnya mengalami kerusakan jaringan yang begitu parah. Kalau ada yang bertanya, intervensi apa jadinya yang digunakan untuk kasus DM? Bisa pakai SWD, boleh. Tapi kalau untuk IR sama MWD tidak dianjurkan, karena dia akan menimbulkan efek yang seperti luka terbakar dan kematian jaringan. Kemudian gangguan sensibilitas kulit yang seperti apa lagi? Gangguan sensibilitas kulit yang tidak bisa merasakan tadi panas, dingin, kemudian tajam, tumpul, walaupun dia tidak luka. Begitu. Ada juga yang luka parah banget, seperti kasusnya kusta. Kusta itu rusaknya jaringan yang disebabkan karena bakteri. Dia tidak bisa di IR. Karena dia juga bisa menular. Nanti kalau kalian profesi, nanti bakal dapat stase integumen, kasusnya kusta. Hanya kalau gangguan kulit seperti itu, bisanya diapakan? Bisa menggunakan treatment terapi latihan, exercise, penguatan.
IR, US, nggak boleh. Kemudian adanya kecenderungan terjadinya pendarahan. Nama lainnya ada yang tahu pendarahan? Adanya kecenderungan terjadinya pendarahan? Hematoma bukan, Mbak? Ya, betul, hematoma. Tidak boleh ya di IR hematoma. Walaupun boleh di IR, tapi tidak di bagian yang mengalami pendarahan, tapi di bagian sisinya. Kemudian daerah yang insufisiensi pada darah. Daerah insufisiensi berarti daerah yang mengalami gangguan pada pendarahan. Tidak boleh. Kalau ada yang bertanya, boleh tidak orang yang mengalami menstruasi di IR? Ada yang tahu? Boleh tidak? Boleh, Kak. Boleh. Boleh di IR tapi tidak bagian yang sakit. Saya sakitnya di perut nih. Kita boleh makanya jangan di pas sakitnya, tapi di bagian sisinya. Kemudian orang hamil, boleh tidak di IR? Ada kondisi ibu hamil, boleh tidak di IR? Yo, ada yang tahu? Ibu hamil apakah boleh di IR? Ibu hamil boleh di IR, tapi tidak bagian perutnya. Ibu hamil itu ketika semakin besar kandungannya, otomatis kondisi tulang belakangnya mengalami perubahan postur ke arah lordosis, yang dimana nanti akan menimbulkan penyakit atau gangguan seperti low back pain, nyeri punggung belakang. Jadi yang kita IR ya tulang punggung belakangnya, bukan bagian perutnya. Dan dilakukan IR juga pada kondisi atau keadaan trimester 2 dan 3. Gitu. Kemudian luka terbakar, luka terbuka seperti luka terbakar tidak boleh di IR. Karena luka terbuka yang kondisinya akut, dia belum mengalami terjadinya maturasi atau kematangan jaringan. Akutnya 2 kali 24 jam. Tidak boleh di IR. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam keadaan kronis, boleh di IR. Sebelum masuk penata laksanaannya, ada yang mau ditanyakan terkait kontraindikasi? Kontraindikasi dan indikasi. Mbak, saya boleh bertanya? Iya. Tadi di indikasi IR itu terdapat persiapan exercise. Nah, persiapan exercise ini apakah untuk orang-orang yang telah mengalami riwayat cedera tertentu atau semua orang yang sehat juga, Pak? Yang sehat bisa. Jadi itu metodenya indikasi itu kita sebelum memberikan pasien ini exercise atau massage, kita melakukan IR dulu. Jadi metode yang pertama kali dilakukan itu adalah IR, intervensinya IR dulu. Untuk apa? Untuk mengurangi nyeri. Begitu. Baru nanti langkah selanjutnya kita melakukan treatment exercise. Exercise yang sesuai kasusnya. Gitu. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama.